Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. STY temukan kekuatan lawan di semifinal. Pelatih Uzbekistan U23 waspadai Garuda Muda. Nathan Joaon dapat restu tampil di semifinal Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat setelah wakil Asia Tenggara lain yang mentas di perempat final Piala Asia U23 yakni Timnas Vietnam, tumbang 0-1 di tangan Timnas Irak U23. Sejatinya Asia Tenggara diwakili 4 tim di Piala Asia U23 2024 yakni Timnas Indonesia U23, Vietnam U23, Thailand U23, dan Malaysia U23. Namun hanya Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 yang menjadi dua perwakilan Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur yakni perempat final. Bahkan Garuda Muda sendiri mampu lolos ke babak semifinal meski sempat diragukan. Sementara Thailand dan Malaysia U23 yang sempat kuar-kuar akan lolos malah kompak rontok di fase grup, tepatnya sebagai juru kunci. Timnas Uzbekistan U23 dipastikan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat setelah Uzbekistan menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final Piala Asia U23 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga optimis menatap duel tersebut. Sebab Sintayong diyakini sudah mempelajari kekuatan sang lawan. Pria berusia 53 tahun itu berharap analisis dari Sintayong nantinya bisa berpengaruh baik untuk permainan Garuda Muda seperti saat mengalahkan Korea Selatan U23. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 diketahui memiliki keuntungan waktu istirahat lebih ketimbang Uzbekistan U23. Arya berharap keuntungan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Sintayong. Kedua tim akan saling berhadapan di Abdullah bin Khalifah Stadium Doha, Qatar pada Senin 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze memastikan timnya siap untuk menghadapi Timnas Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Hal itu diungkapkan pelatih berusia 42 tahun ini usai memetik kemenangan di perempat final kemarin. Menghadapi Indonesia, di atas kertas Uzbekistan memang diunggulkan. Namun Kapadze enggan memandang tim besutan Sintayong itu dengan sebelah mata. Kami fokus pada pertandingan hari ini, tapi kami juga melihat permainan Indonesia. Sebuah tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuannya dengan menyingkirkan Korea Selatan dari turnamen. Sekarang kami bersiap untuk pertandingan semifinal, ujar Kapadze dikutip dari Uzbekistan. Kabar gembira datang dari pemain serba bisa Timnas Indonesia U23 Nathan Joaon. Nathan dipastikan bisa tampil di semifinal Piala Asia U23 usai mendapatkan izin dari klubnya SC Heerenveen. Sebelumnya, klub Belanda tersebut mengizinkan Nathan untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kees van Wonderen selaku pelatih SC Heerenveen pun membeberkan alasan mengapa klub mau melepas kembali pemain berdarah Semarang tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola begitu besar. Terlebih lagi, Indonesia mampu lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Selain itu, Nathan akan mendapatkan banyak pengalaman di Piala Asia U23 dan akan menguntungkan klub jika kompetisi usai. Media Malaysia L1 Football M tolak mengakui kehebatan Timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 hingga lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan sekaligus membungkam tweet @1football M yang dilontarkan pada Maret lalu.
Saat itu, Timnas Indonesia Senior baru saja melewati ranking FIFA Timnas Malaysia setelah 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media tersebut tidak rela ranking FIFA Timnas Malaysia disalib oleh Timnas Indonesia. OneFootball M mengatakan baru rela menyebut Timnas Indonesia lebih hebat ketimbang Malaysia jika skuad Garuda sanggup menahan Korsel layaknya yang dilakukan Malaysia di Piala Asia 2023 dengan skor 3-3. Usai Garuda Muda moncer di Piala Asia U23, sontak OneFootball M mereply postingannya yang hampir 1 bulan lalu itu. Yang mana setelah melihat Timnas Indonesia U23 menang atas Timnas Korsel U23. OneFootball M pun memasang emoji bingung tanda seperti tak rela prestasi Timnas Indonesia lebih oke ketimbang Timnas Malaysia. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari meminta maaf terkait aksi jogetnya saat adu penalti melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Hernando menjelaskan bahwa hal tersebut ia lakukan secara spontan lantaran mampu menepis tendangan penalti dan tidak ada unsur kesengajaan. Hernando lantas meminta aksinya yang kini sudah viral itu tidak ditiru oleh orang lain. Tak hanya itu, kiper Persebaya Surabaya tersebut juga menjelaskan bagaimana senangnya ketika mampu membayar kepercayaan pelatih Sintayong. Itu bukan karena sengaja, karena saya spontan bisa euforia sendiri karena bisa menepis penalti. Sebelumnya saya bisa menyelamatkan penalti karena saya ingin membayar yang di AFF. Saya gagal mencetak gol dan membuat saya dan pelatih Sin sedih. Sekarang saya ingin membayarnya di turnamen ini. Saya ingin memberikan juara kepada pelatih Sintayong, ungkap Hernando. Wasit asal Australia Shaun Evans banjir puja setelah dinilai adil saat memimpin laga Timnas Korea Selatan U23 versus Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Dengan bantuan video asisten referee, Evans berhasil membuat sejumlah keputusan tepat. Di antaranya, ia menganulir gol Korea Selatan U23 pada menit ke-9 karena offside dan tak ragu mengeluarkan kartu kuning dan merah serta mengulang penalti Justin Hubner. Warganet pun menilai kepemimpinan Evans sangat adil dalam pertandingan kali ini. Tidak sedikit juga warganet yang berkelakar karena senang dengan kepemimpinan adil dari Evans. Mereka pun bersyukur Timnas Indonesia U23 terhindar dari banyak keputusan kontroversial dari wasit. Keberhasilan Sintayong mengukir prestasi bersama Timnas Indonesia tentu saja tak lepas dari orang-orang terdekatnya, utamanya sang istri Cha Yong-ju. Ia jadi orang terdekat yang selalu memberikan dukungan penuh kepada Sintayong di karir sepak bolanya. Pada 2022, saat kontrak STY diperpanjang oleh PSSI, Cha Yong-ju pun terbang ke Indonesia. Informasi kedatangan Cha Yong-ju disampaikan oleh putra Sintayong yang merupakan rekan Asnawi Mangkualam di tim K-League 2 Ansan Greeners, Shin Jae-hyuk. Peran Cha Yong-ju sebagai istri di karir Sintayong memang sangat besar. Ia selalu ada untuk Shin saat susah ataupun senang. Cha Yong-ju misalnya memberikan dukungan moral sangat besar untuk sang suami saat kegagalan Korsel di Piala Dunia 2018. Saat tiba di Korsel, Shin dan para pemain Korsel mendapat sambutan tidak positif dari publik sepak bola negeri Gingseng. Sejumlah fans yang melemparkan bantal ke arah mereka. Tak hanya bantal, ada juga supporter yang melempar telur. Dua bintang Asia Tenggara yang bermain di Liga Belgia, Supanat Moenta dan Ilhan Fandi, memberikan dukungan kepada Marcelino Ferdinand yang tampil bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Saat ini Ilhan Fandi yang merupakan striker Timnas Singapura bermain untuk KMS Cadense, satu tim dengan Marcelino Ferdinand. Sementara Supanat Moenta berseragam OH Leuven. Ketika Marcelino beraksi bersama Garuda Muda, Ilhan Fandi mengunggah video kekompakan bintang-bintang ASEAN tersebut melalui unggahan Instagram Story. Baik Fandi maupun Supanat menunjukkan solidaritas kepada Marcelino sebagai sesama pemain asal Asia Tenggara. Mafia Thailand Supanat Moenta mendukung saudara saya, Marcelino Ferdinand. Tulis Fandi yang disertai emoji hati dan api. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.